mewujudkan generasi emas Indonesia di tahun 2045, pemerintah melalui Kemenduk Bangga BKKBN meluncurkan sejumlah program prioritas yang disebut Quick Wins. Salah satunya adalah Tamasya Taman Asuh Sayang Anak. Program ini bertujuan menciptakan lingkungan pengasuhan anak yang berkualitas, aman, dan penuh kasih sayang, terutama bagi orang tua yang bekerja, dengan layanan penitipan anak, pemantauan tumbuh kembangnya, hingga pelibatan orang tua dan pelatihan pengasuh. Tamasya ini juga menjadi langkah nyata untuk mendukung keluarga Indonesia yang lebih sejahtera. Lalu seperti apa implementasi Tamasya di Kota Bekasi? Kita akan membahasnya bersama narasumber dari Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Bekasi. Ada Pak Imron Rosadi dan juga Ibu Putri Yesi, SSI APT. Kita sapa, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Imron dan juga Ibu Putri Yesi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat ya Bapak Ibu? Alhamdulillah. Apa ya? Tadi kita bukan dari Dinas PPPA, tapi DPPKB, Dinas Pengendalian Penduduk, dan juga Keluarga Berencana. Ya. Baik. Kita ngobrol soal Tamasya ya, berkaitan dengan program yang ini juga menjadi quick wins dari Kemenduk Bangga dan juga BKKBN. Mungkin dari Pak Imron dan juga Ibu Putri Yesi bisa menjelaskan seperti apa program Tamasya ini dan juga apa tujuan utama dari program tersebut. Ya, terima kasih. Jadi program Tamasya itu untuk memastikan bahwa di dalam daycare itu ya Pak ya, tempat penitipan anak, itu memastikan adanya program pemantauan tumbuh kembang anak. Baik. Sehingga karena targetnya itu adalah meningkatkan kualitas anak, sehingga program pemerintah untuk mencapai Indonesia Emas di tahun 2045 itu bisa tercapai. Jadi dengan terlibatnya Kemenduk Bangga dalam hal ini BKKBN dan Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, yaitu melalui programnya kita itu dikenal dengan Bina Keluarga Balita. Jadi kita masuk ke dalam TPA ini program-program yang biasa dilaksanakan di Bina Keluarga Balita. Salah satunya pemantauan tumbuh kembang, tumbuhnya misalnya secara periodik itu diukur ya, baik itu pertumbuhan fisik, kemudian pertumbuhan kembang anak, jadi kepintarannya. Hal ini supaya jangan terjadi stunting, karena ya seperti tadi disampaikan oleh Ibu Wewe Hargono ya. Iya, Bu Wiwi, bahwa kita di Bekasi targetnya tuh neo zero stunting. Nah, salah satunya juga di TPA ini, karena di sini adalah tempatnya anak-anak ya Pak ya. Betul. Di bawah 5 tahun. Seperti itu. Baik. Jadi artinya ini memang berkaitan dengan proses pemantauan yang dilakukan oleh Dinas P2KB begitu ya, terhadap tempat penitipan anak ya, tempat-tempat daycare seperti itu ya, agar memang tumbuh kembang anak ini bisa diawasi, maupun juga gizinya juga bisa terus diawasi untuk mencegah stunting ya Bu ya. Baik, ini kan juga ada program Quick Win yang memang menjadi sebuah program yang diprioritaskan oleh Kemenduk Bangga. Nah, ini juga Tamasya menjadi salah satu program Quick Win begitu ya. Mungkin bisa dijelaskan Bu program-program apa saja Bu yang memang menjadi program agar nantinya juga terus berkelanjutan supaya anak di Kota Bekasi ini bisa lebih sehat Ibu. Program Quick Win ya? Iya. Kalau Quick Win itu pertama genting. Genting itu gerakan orang tua asuh cegah stunting. Jadi itu diajak seluruh bagi lapisan masyarakat, pemerintah dan swasta juga untuk peduli kepada anak-anak yang mungkin berisiko stunting, kemudian melalui pengumpulan dana sebagai orang tua asuh terhadap stunting ini. Jadi di situ intervensinya melakukan itu. Kemudian Quick Win yang kedua Tamasya. Tamasya yang sudah kita bahas tadi. Kemudian juga ada GATI Gerakan Ayah Teladan Indonesia. Jadi keikutsertaan ayah di dalam pengasuhan anak. Betul. Selama ini mungkin ayah
sibuk untuk Kerja, urusan gitu ya. kerja keluar ya. Cari nafkah lah. Cari nafkah. Tapi untuk sekarang tidak bisa seperti itu. Harus ada keterlibatan ayah supaya tumbuh kembang anak ini sesuai dengan apa yang diharapkan kualitasnya ke depannya. Iya. Jadi salah satunya programnya yaitu Gerakan Ayah Teladan Teladan. Indonesia. Kemarin salah satu aplikasinya mengantar anak ke sekolah ya Pak ya. Iya. Sebetulnya di dalam program di program KB Bina Keluarga Balita itu peran ayah juga sudah ada. Iya. Namanya kerabat ya. Iya, kerabat, betul. Imran. Betul, ada kerabat. Kerabat itu kan sebenarnya sebuah program yang mengedukasi kader-kader BKB ataupun orang tua yang memiliki balita. Mereka mengikuti workshop atau webinar keterkaitan dengan tumbuh kembang anak seperti itu. Jadi ada kerabat seri 1 sampai berapa ya terakhir itu. Nah, nanti juga masih ada seri-seri selanjutnya. Jadi yang dibahas di situ adalah terkait dengan tumbuh kembang anak dan juga terkait bagaimana pola asuh yang baik untuk anak-anak dengan seusianya. Seperti itu di kerabat itu, Pak. Baik. Kemudian juga ada program Sidaya juga, Bu ya? Ya, Sidaya, betul. Lansia Berdaya. Sebenarnya Sidaya ini merupakan implikasi atau follow up dari adanya BKL ya. BKL itu kan Bina Keluarga Lansia. Betul. Nah, pada saat awal pertama kali Bina Keluarga Lansia itu yang kita bina adalah keluarganya saja. Kenapa keluarganya saja? Karena kita tahu ya, yang namanya fase lansia itu ketika dia sudah sampai puncaknya fasenya, maka dia akan menurun. Artinya secara psikologis dia akan kembali seperti anak-anak. Nah, bagaimana keluarga yang berada di lingkungan lansia itu menanggapi atau bisa berinteraksi dengan psikologi lansia yang seperti anak-anak gitu. Jangan sampai terjadinya pertengkaran antara anak sama orang tua karena tidak bisa membaca, orang tua saya ini sekarang kok kelakuannya gini, karena dia butuh perhatian dari anaknya. Sebenarnya karena yaitu tadi seperti itu. Baik, jadi memang ada banyak sekali program-program dari Kemenduk Bangga dan juga BKKBN ya dalam masuk ke dalam program Quick Win yang juga terus dilakukan dan juga terus difokuskan oleh Dinas Pengendalian Penduduk dan juga Keluarga Berencana Kota Bekasi. Tadi disebutkan bahwasanya memang ada sistem pemantauan gitu ya terhadap tumbuh kembang anak. Betul. Nah, seperti apa Pak Imran dan juga Bu Putri Yesi ini berkaitan dengan proses pemantauan anak di TPA, karena kan memang kalau orang tua kan menitipkan anaknya begitu ya. Iya, tentunya betul. kita juga sebagai orang tua juga harus paham nih untuk tumbuh kembang anak, walaupun kita juga menitipkan anak di daycare begitulah. Iya, betul. Seperti betul, apa, Pak? Ya, jadi intinya gini, kalau untuk Tamasya ini kan karena memang baru launching ya, kita itu menggait TPA atau tempat penitipan anak. Nah, untuk di awal ini, waktu di awal tahun kemarin kita baru pemetaan TPA mana yang memang masih ada dan masih aktif. Nah, setelah terdata, nah tugas kita teman-teman di lapangan, penyuluh KB ataupun dari Dinas KB itu adalah memberikan penambahan materi atau penambahan wawasan kepada pengasuh yang ada di daycare itu terkait dengan tumbuh kembang anak. Dan alat pantau yang dipakai adalah kartu kembang anak, ada yang namanya KKA. Nah, kalau kita ke Posyandu atau ke BKB itu, di situ ada dua. Kalau untuk di Posyandu ya ada KMS, kartu menuju sehat yang dari Dinkesnya. Nah, kalau dari kita ada kartu kembang anak. Nah, di situ nanti kita tahu umur 0 sampai 5 bulan. Misalkan di umur 5 bulan seharusnya anak ini udah bisa ngapain. Ya. Nah, seandainya nanti dia belum bisa, berarti dia ada kurvanya. Kita nggak bawa ya contoh KKA-nya. Jadi ada kurvanya di situ. Kalau seandainya dia posisinya di bawah garis kuning gitu, bahkan dia sudah merah, berarti ini dia ada pertumbuhan yang terhambat. Nah, bagaimana caranya supaya pertumbuhan atau perkembangan anak ini tetap sesuai dengan usianya? Maka dirangsang, dikasih PR lah orang tuanya. Misalkan dia belum bisa menggenggam anaknya nih di usia sekian. Nah, maka bagaimana orang tua ini dikasih PR supaya anaknya ini coba dilatih untuk menggenggam dengan
benda-benda yang disarankan seperti itu. Jadi ada yang namanya KKA, kartu kembang anak, terkait dengan pemantauan tumbuh kembang anak tersebut. Seperti itu. Jadi kalau dari awal sudah ketahuan perkembangannya dia selalu di bawah garis kuning, maka kalau memang sudah keterbatasan kita, nanti baru kita rujuk gitu ya. Kita rujuk misalkan ke dinas kesehatannya atau ke puskesmasnya terkait dengan tumbangnya, tumbuh kembangnya. Nanti di sana yang lebih kompleks. Kita hanya mendeteksi ketika sudah dirangsang tidak ada kemajuan, maka harus kita rujuk ke puskesmas yang memang lebih kompeten terkait dengan perkembangan anak tersebut. Seperti itu gitu. Baik. Tadi kan juga disebutkan bahwasanya memang ada proses pelatihan bagi para pengasuh anak di TPA-TP yang ada di Kota Bekasi. Kalau dari segi program Tamasya ini berkaitan dengan pelatihannya seperti apa, Pak Imron dan juga Bu Putri Yesi? Untuk sementara ini kan kita juga belum sampai ke sana ya Bu Putri ya. Artinya webinar kerabat itu ya. Ya, sementara kita hanya melalui webinar itu. Jadi pengasuh-pengasuh itu mengikuti webinar yang diselenggarakan. Adapun kitanya turun langsung ke sana hanya sekedar mendata gitu. Karena program baru ini sebenarnya ya cuma pengembangan dari BKB aja kan gitu. Jadi mereka mengikuti webinar dulu. Nah, nantinya kita juga akan turun nih teman-teman PKB ketika memang sudah tahu daycare-nya sini sebagai wujud untuk Tamasya, maka nanti pengasuhnya akan kita bina dari penyuluh KB-nya ataupun dari dinas KB-nya. Bagaimana melakukan pelatihannya, mungkin bisa dalam bentuk sosialisasi mereka diundang, atau yang memang juga dari penyuluh KB-nya yang datang ke sana memberikan KIE atau pemantapan materi terkait dengan tumbuh kembang anak tadi kepada pengasuh-pengasuh yang ada di sana. Seperti itu. Jadi memang pelatihannya saat ini masih dalam bentuk webinar ya? Ya, webinar melalui kerabat tadi. Kalau sejauh ini untuk TPA di Kota Bekasi sudah didata dan juga ada berapa di Kota Bekasi, Pak Imron dan juga Bu Yesi? Untuk sementara ini kan kita itu hanya mengandalkan data yang dikirim dari kementerian ya, dari pusat. Nah, itu memang ada beberapa kecamatan yang memiliki TPA atau daycare yang terkolaborasi dengan Kementerian Sosial ya Bu Yesi ya, terus juga dengan Kementerian Tenaga Kerja, ada juga yang milik pemerintah. Nah, itu di situ datanya sudah ada. Namun ketika kita mendatangi data-data tersebut, ada beberapa tempat penitipan anak yang memang sudah tutup atau yang sebagai syarat aja. Contoh misalkan yang dari Kementerian Tenaga Kerja nih, ada datanya dia di pabrik A, betul gitu. Kita datang ke sana, ternyata tidak berjalan TPA-nya karena pada saat awal pendirian pabrik mungkin diharuskan adanya tempat penitipan anak, maka dibentuklah di situ, terlaporkan ke sana. Tapi begitu kita datangi di sana tidak ada kegiatannya gitu. Atau anak-anaknya udah pada gede kali ya, Pak? Iya, bisa jadi udah pada gede jadi nggak kepake ya. Artinya gitu, artinya di PT tersebut sudah tidak berjalan TPA-nya, tapi memang ada yang masih berjalan gitu, ada yang masih berjalan dan biasanya itu yang sifatnya mandiri gitu, mandiri, dia sudah terdata di kita. Nah, itu kita datangi ke sana, kita coba komunikasi, kita juga menjelaskan terkait dengan Tamasya. Nah, karena mereka pun sebenarnya sudah terinformasi sebagian gitu. Artinya dari kementerian sudah menginformasikan kepada daycare tersebut gitu. Nah, memang langkah yang dilakukan kementerian itu kan sudah melakukan nota kesepakatan ya, dengan beradanya itu surat edaran, kalau nggak salah, surat edaran dari Kemenduk Bangga yang berkolaborasi dengan Kementerian Dalam Negeri, terus juga Kemen PPPA, sama Kemendikbuddas ya, dasar gitu. Terus juga ada Kementerian Ketenagakerjaan sama Kementerian Sosial. Jadi ada surat edaran terkait dengan Tamasya ini. Itu. Jadi intinya yang dilakukan dari kementerian itu sudah banyak. Cuma mungkin nanti yang kita harapkan adalah di tingkat kabupaten kota itu adanya juga kolaborasi antara dinas-dinas terkait. Contoh di Kota Bekasi, daycare ini kan ketika dia akan mendirikan daycare, pastinya dia harus meminta rekomendasi dari Disdik. Ya. Nah, maka harus kita buat nanti nota kesepakatan antara Dinas DPPKB dengan Disdik. Begitupun dengan Dinas
PPPA atau DP3A karena berkaitan dengan anak ya. Betul. Gitu. Jadi kalau nota kesepakatan ini sudah terjadi, nanti kita akan lebih mudah sebenarnya teman-teman di lapangan, lebih mudah dalam artian karena dari Disdiknya sudah memasukkan program kita. Jadi misalkan ketika pendirian rekomnya nih, ya tapi dalam rekom itu disebutkan nanti harus bekerja sama dengan penyuluh KB terkait dengan tumbuh kembang anaknya. Bagaimana pengasuh-pengasuh yang di sana itu dilatih tumbuh kembang anaknya melalui teman-teman penyuluh KB. Jadi nanti mereka yang akan mencari kita terkait dengan itu gitu. Jadi kalau rekomendasinya sudah dibuat dari Dinas Pendidikan seperti itu, maka kita akan lebih mudah untuk menggaungkan yang namanya tamasya ini. Karena kan daycare ini nanti otomatis secara tidak langsung ya yang namanya daycare ini ya tamasya gitu. Taman asuh sayang anak seperti itu. Baik. Jadi memang tadi disebutkan memang ada keterlibatan dari lintas sektor ya, Pak Imron dan juga Bu Putri ya agar memang program ini bisa berjalan, dan tentunya program-program seperti ini kan memang bisa efektifkan berkaitan dengan pencegahan stunting dan juga tumbuh kembang anak kita bisa pantau juga ya. Baik. Anda rekan data juga kami undang untuk bertanya dalam program ini melalui telepon kami di 8816363 atau SMS dan WhatsApp 0815111007. Bu Putri Yesi dan juga Pak Imron, kita jeda sejenak untuk mendengarkan beberapa informasi berikut ini. Siap. Terkait laporan rekan Dakta jalan rusak di wilayah Bekasi Utara, kami sudah terhubung. Wah, jadi sekarang kalau ada apa-apa di Bekasi bisa lapor Dakta. Nah itu Bu, tumpukan sampah di bawah jembatan itu yang dampak dari banjir Senin 2 minggu lalu atau 3 minggu lalu. Pak Febi, kami juga sudah tersambung dengan Kepala UPTD Pematusan dan Pemeliharaan Bangunan Air pada Dinas Bina Marga dan di lapor Dakta bisa direspons sama pihak terkait. Keren. Rekan Dakta laporkan keluhan seputar fasilitas publik dan lainnya di wilayah Bekasi dalam Lapor Dakta 0815 11 107 107. Dengarkan terus Lapor Dakta setiap hari di Radio Dakta 107 FM Bijak dan Cerdas. Lapor Dakta kerjasama Radio Dakta dan pemerintah Kota Bekasi. Aduh, gimana ya caranya biar lapak gua rame, banyak yang beli? Lagi ngomong sama siapa sih? Tuh, si Rime dari tadi ngoceh mulu. Ya gimana gak ngoceh sih, Jo? Gue punya lapak nih, tapi kok sepi banget ya? Iklan aja di Radio Dakta, gak pakai ribet. Emang bisa iklan di sono? Bisa lah. Kalau iklan di Dakta gak cuma diputar saat siaran aja. Radio Dakta juga punya sosial media. Ada Instagram, TikTok, YouTube. Follower sosmednya juga nggak kaleng-kaleng. Radio Dakta juga punya izin resmi dari Kominfo dan tergabung dalam wadah PRSSNI, Persatuan Radio Siaran Swasta Nasional Indonesia. Makanya udah buruan. Dapatkan promo spesial di bulan ini. Hubungi 021 880 7426 880 7427 atau WA Center 0815 11 107 107. Radio Dakta membantu promosi Anda. Tri Adianto, Wali Kota Bekasi mengajak seluruh masyarakat Kota Bekasi untuk mendukung program Bangga Kencana dan percepatan penurunan stunting dalam mewujudkan Kota Bekasi yang zero stunting. Janganlah diragukan lagi. Maka kita sadar, ada anak yang setiap hari tersenyum, tapi dalam tubuhnya sedang berjuang, fisiknya lemah dan perkembangan otaknya terganggu. Itulah stunting. Gangguan pertumbuhannya tak terlihat secara langsung, tapi bisa berdampak seumur hidup karena gizi yang tak tercukupi sejak dalam kandungan. Anak kita adalah masa depan bangsa. Mari kita cegah stunting sejak dini, cukupi gizi ibu hamil dengan berikan ASI eksklusif dan makanan sehat. Pastikan juga untuk rutin ke posyandu. Pemerintah Kota Bekasi terus berkomitmen meningkatkan layanan kesehatan, penyediaan air bersih dan sanitasi, hingga pendampingan keluarga rentan. Stunting bisa dicegah, anak sehat, bangsa kuat.
Iklan ini disampaikan oleh Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana. Radio, satu suara berjuta telinga. Ayo dengar radio. Data Radio Bijak, berinformasi, cerdas, berinteraksi. Rekan Dakta, Anda masih mendengarkan perbincangan kami bersama Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Bekasi, DP2KB Kota Bekasi. Kita masih membahas mengenai program Taman Asuh Sayang Anak Tamasya. Ya, Anda rekan Dakta juga bisa berbagi pertanyaan bersama kami melalui telepon di 8816363 atau WhatsApp 0815 11-107-107. Masih bersama Pak Imron Rusadi dan juga Ibu Putri Yesi SSI APT. Tadi juga kita sudah menginformasikan berkaitan dengan apa saja yang dilakukan dari DP2KB Kota Bekasi dalam program Tamasya Kota Bekasi. Kemudian juga ada beberapa pertanyaan Pak Imron dan juga Bu Putri Yesi ini dari rekan Dakta di 081511107107 berkaitan dengan pelayanan tamasya di berbagai wilayah ya. Ada 12 kecamatan di Kota Bekasi ini. Kalau untuk program tamasya ini ada di kecamatan mana saja? Ini yang bertanya Bu Erna di Pondok Ungu. Terima kasih. Saat ini yang ada di Kota Bekasi, berdasarkan data yang kami dapatkan, yang ada di satu di Bekasi Utara ada 4 tamasya. Kemudian di selatan ada 2 tamasya, yaitu Liter Avery dan Rumah Sakit Hermina, Rumah Sakit Hermina Galaksi. Kemudian yang ketiga di Bekasi Timur ada di Amara Daycare, baru ada 1. Kemudian di Mustika Jaya ada 2. Seperti itu. Kalau di kecamatan lain belum ada tamasyanya. Artinya bagaimana Bu, kalau misalnya rekan Dakta nih pengen menitipkan anaknya, kemudian juga bisa mendapatkan feedback layanan kesehatannya ataupun juga tumbuh kembangnya, ini bisa langsung datang ke lokasi itu atau seperti apa? Kalau datang ke sini berarti kan untuk penitipan anaknya ya Pak ya. Nah kalau untuk daycare yang terdata ini sudah ada pemantauan dilakukan program tamasyanya. Jadi ya semoga bisa didapatkan hasil seperti yang diharapkan. Misalnya kalau dititipkan di tempat-tempat yang disebutkan tadi. Baik. Iya. Jadi seperti apa? Artinya gini, untuk daycare yang tadi itu kan memang sudah terdata ya di kita, terdata dan sudah terinformasikan terkait dengan program tamasya. Kalau memang ingin tahu tumbuh kembang anaknya gitu, datang saja ke PKB yang ada di wilayahnya. Itu artinya tidak harus ibu menitipkan karena memang ibu tidak punya kepentingan untuk menitipkan anak karena memang ibu bukan pekerja dan bisa bisa ya pokoknya bisa lah menjaga anaknya gitu. Karena kan penitipan gitu ya. Waktunya luang untuk terkait anaknya ini gitu. Adapun daycare ini kan memang diperuntukkan bagi orang tua yang memang sama-sama sibuk bekerja. Itu artinya apakah ayahnya bekerja, ibunya bekerja, dua-duanya bekerja, maka karena dia tidak ada waktu, makalah ada yang namanya tamasya ini gitu. Tamasya di daycare, jadi di penitipan anak itu, makanya kita adakan tamasya supaya terpantau tumbuh kembangnya. Tapi kalau seandainya ibunya waktunya bebas, luang, ya datang saja ke BKB yang ada di wilayah. Nanti insya Allah di sana juga akan terpantau tumbuh kembang anak ibu, dan ibu pun juga nanti akan diberikan materi-materi terkait dengan tumbuh kembang anak ibu. Kalaupun seandainya misalkan BKB-nya dia terintegrasi dengan posyandu, datang ke posyandunya. Itu cukup datang ke posyandunya, nanti tumbuh kembang anaknya pun akan terpantau di sana. Seperti itu. Iya. Untuk pemantauan tumbuh kembang anak tidak hanya bisa di tamasya ini Pak, ini kan khusus untuk penitipan ya. Kalau untuk pemantauan tumbuh kembang anak itu di rumah juga bisa. Itu ada namanya kita tim pendamping keluarga. Kita juga punya TPK, tim pendamping keluarga, yang sasarannya adalah anak di bawah 5 tahun.
dan diutamakan kepada anak yang di bawah 2 tahun karena memang tim pendamping keluarga ini tujuannya untuk menghindari terjadinya stunting. Jadi sasaran mereka malah sampai kepada catin juga, Pak. Calon pengantin. Catin, bumil, bupas sama baduta. Seperti itu. Jadi bawah 2 tahun ya. Iya. Jadi di setiap RT ya ada ya itu tim pendamping keluarga. Pokoknya di Kota Bekasi itu kurang lebih 5.000-an lebih ada yang namanya tim pendamping keluarga. Tuh, jadi mereka itu kader ya Pak, kader yang sukarela, ya dibilang sukarela karena memang mereka harus mendampingi yang tadi catin, terus juga ibu hamil, ibu nifas sama baduta tadi. Mereka datang ke rumahnya, ditanya perkembangannya dari yang misalkan baduta usianya udah sekian, udah bisa ngapain aja itu mereka tanyakan di sana gitu. Jadi TPK ini adalah merupakan ujung tombak dari Dinas KB terkait dengan program pencegahan New Zero Stunting baru. Itu artinya jangan sampai adanya stunting baru. Kalau kita mengobati stunting kan nggak mungkin ya, karena ketika sudah stunting itu tidak bisa diobati. Paling tidak kita memberikan asupan-asupan yang dibutuhkan supaya tidak terlalu parah stuntingnya. Artinya masih masih bisa lebih baik lah dibanding dia tidak diberikan asupan-asupan itu gitu. Karena udah stunting itu perkembangan otaknya sudah tidak bisa diobati, itu sih intinya. Nah makanya kita tidak bisa mengobati stunting, paling tidak kita mencegah jangan sampai terjadi stunting baru. Itu seperti itu. Makanya ada yang namanya TPK, tim pendamping keluarga itu, ya mereka dari mulai catin sudah didampingi. Apakah catin ini beresiko atau tidak nanti ketika menikah memiliki anak yang stunting. Dari mulai kebiasaan merokoknya, misalkan dari calon pengantin prianya merokok atau enggak, nanti ditanyakan sama tim pendamping keluarga itu. Nah itu nanti untuk mendeteksi dini bagaimana supaya calon pengantin ini ketika nanti dia hamil dan melahirkan anaknya tidak stunting seperti itu. Nah karena memang 1000 HPK ya, 1000 hari pertama kehidupan itu kan dimulai dari ketika dia mengandung. Bahkan kalau untuk calon pengantin sebenarnya dari 3 bulan sebelum dia menikah itu asupan gizinya harus dipenuhi. Jadi ketika dia sudah menikah terus dia berhubungan dengan suami istri, dia hamil, maka asupan gizi itu terpenuhi, maka tidak ada nanti stunting yang terjadi kepada anaknya. Seperti itu. Makanya dari 3 bulan sebelum dia nikah itu seharusnya sudah didampingi. Cuma memang kelemahan kita di kota, di kelurahan-kelurahan yang ada, terkadang gini, karena saking padatnya penduduk gitu, bahkan TPK-nya sendiri pun tahunya ketika seminggu lagi sudah mau menikah. Akhirnya udah nyebar undangan udah nyebar undangan baru tahu dia mau nikah gitu kan. Akhirnya tidak terdampingi secara optimal gitu. Padahal ya harusnya dari 3 bulan sebelumnya sudah didampingi. Jadi dia dikasih masukan terkait dengan bagaimana sebelum menikah itu dia harus memenuhi asupan gizinya, terus juga pola hidupnya juga harus dijaga, harus pola hidup yang sehat, termasuk terkait dengan catin yang merokok tadi. Pasangannya kalau bisa udah suruh jangan ngerokok dulu lah gitu, seperti itu. Baik. Berkaitan dengan program Tamasya ini kan banyak orang tua bekerja menitipkan anaknya ke TPA begitu ya. Tentunya kan selain hanya menitipkan anak, tentunya sebagai orang tua kita juga harus paham nih berkaitan dengan bagaimana pengasuhan anak. Apakah dalam program TPA ini juga diajarkan Bapak Ibu berkaitan dengan cara pengasuhan anak atau juga parenting ini? Iya, betul. Jadi poin dari Tamasya itu bukan hanya memantau tumbuh kembang anak, tapi juga memberikan parenting ya kepada orang tua, yaitu melalui kegiatan BKB tadi Pak, Bina Keluarga Balita. Jadi melakukan pengertian kepada orang tua bagaimana untuk mengasuh anaknya secara baik. Kemudian juga bukan hanya kepada orang tua, termasuk kepada pengasuh yang ada di daycare itu. Jadi itu perlu diberikan
parenting pengasuhan itu pemahaman ya, terkait pemahaman cara mendidik anak usia dini. Iya. Jadi juga diinformasikan ya berkaitan dengan bagaimana pola-pola asuh maupun juga nih anak tumbuh kembangnya seperti apa begitu ya, agar nantinya orang tua juga paham ya Pak Imron. Iya, betul, terinformasikan di sana Pak. Artinya gini, tamasya ini kan memang tujuannya yaitu tadi itu ketika ada daycare, ya daycare ini kan kita kurang begitu paham ya mekanismenya seperti apa tadinya. Artinya apakah daycare ini hanya terkait dengan dia menjaga anak gitu. Terus juga ada pendidikan anak usia dini yang diajarkan di sana gitu terkait dengan pendidikannya, tapi perkembangannya kita nggak tahu apakah dipantau atau tidak. Nah makanya adalah tamasya ini, Taman Asuh Sayang Anak, yang notabene kita numpang sebenarnya. Program ini ditumpangkan kepada TPA supaya TPA atau tempat penitipan anak ini mengakomodir terkait dengan tumbuh kembang anaknya juga harus dipantau. Nah seperti itu. Jadi supaya orang tua yang bekerja juga lebih tenang bekerja karena anaknya bisa nyaman, tumbuh kembangnya terpantau. Dan tidak hanya sampai di situ, nanti orang tuanya pun ketika memang ada waktu senggangnya di daycare itu juga bisa diberikan pendampingan terkait dengan pola asuh anak yang baik itu seperti apa di situ. Jadi memang yang harus dilatih secara full adalah pengasuhnya, karena pengasuhnya ini juga nanti dia yang akan mendampingi orang tuanya, terus juga memberikan pemahaman kepada orang tuanya terkait dengan perkembangan anaknya dan juga pola asuh yang baik seperti apa gitu. Seperti itu Pak. Baik. Kemudian juga kami bacakan lagi Pak Imron dan juga Bu Putri Yesi, ini berkaitan dengan pertanyaan dari rekan Dakta, ada Pak Andi dari Kayu Ringin. Bagaimana jaminan keamanan anak-anak selama berada di tempat penitipan anak, dan juga ini seperti apa berkaitan dengan program tamasya ini berkaitan dengan keamanan anak-anaknya begitu. Baik, ya itulah gunanya tamasya ini untuk memberikan rasa nyaman kepada orang tua ketika menitipkan anaknya di daycare atau di taman penitipan anak. Makanya di sini kita masuk dengan program kita untuk memberikan pendidikan kepada pengasuh untuk memastikan bahwa pengasuh ini sudah memahami dengan kegiatannya, ramah anak, sayang anak, kemudian anak terpantau seperti itu. Begitu juga keterlibatan orang tua. Nah itu di sini masuknya tamasya itu Pak, untuk memberikan rasa nyaman kepada orang tua. Makanya kita ikut di sana untuk memberikan pelatihan, parenting, kemudian pendampingan kepada pengasuh yang ada di tamasya seperti itu. Oke, jadi saya tangkap ya dari pertanyaan ini mungkin dengan banyaknya kasus kekerasan terhadap anak di daycare ya inilah tamasya ini kita coba untuk memastikan gitu, memastikan daycare ini bisa menjalani program tamasya ini supaya kekerasan itu tidak terjadi. Dalam artian apa? Bagaimana jaminannya ya? Jaminannya ketika memang daycare itu sudah layak untuk sudah layak untuk beroperasional, maka ada rekomendasi persyaratan-persyaratan yang dipenuhi. Apakah itu rekomendasi dari Disdik atau dari kementerian-kementerian terkait gitu. Ada juga kan di kita itu KPAI ya, gitu. Perlindungan Anak Indonesia. Nah, makanya harus daycare yang daycare yang ada itu harus memiliki rekomendasi seperti itu. Kalau untuk memilih daycare yang aman, tentunya seperti itu. Karena memang ya bisa jadi sih rekomendasi sudah ada, segala macamnya sudah ada, tapi ternyata kekerasan itu terjadi. Kita tidak bisa memungkiri itu. Nah makanya balik lagi, pengasuh ini yang harus diberikan pemahaman yang mendalam terkait dengan pola asuh anak. Bagaimana ketika anak nakal menyikapi anak yang nggak bisa diam, bagaimana menyikapinya, ya itu di situ gitu. Nah makanya dari yang pemilik daycare-nya pun ya harus
yaitu memberikan jaminan kepada orang-orang yang menitipkan anaknya ke daycare tersebut gitu. Jaminannya apa dari sana? Seperti itu. Misalkan udah ada rekomnya segala macam, terus dari pengasuhnya sudah diberikan pemahaman-pemahaman yang baik, dan yaitu dipantau oleh teman-teman yang teman-teman penyuluh KB terkait dengan tumbuh kembangnya. Ya, kita pantau di sana apakah di sana terjadi kekerasan atau tidak. Nah, karena kan nanti akan terlihat dari tumbuh kembang anaknya juga. Karena anak yang mendapatkan kekerasan di daycare pasti perkembangannya akan berbeda gitu. Akan ada kelainan perkembangan di situ. Apakah dia akan lebih pendiam, apakah dia nanti menutup diri. Nah, ini kan kita juga patut waspada ya. Kok ditaruh di daycare jadi seperti ini? Apakah ada kejadian yang tidak mengenakan ke anak saya gitu? Karena kan biasanya dia tahu nih anaknya nggak bisa diam segala macam. Tiba-tiba ketika habis masuk daycare kok jadi diam. Nah, bisa jadi di sini adalah adanya kekurangan pemahaman pengasuh yang ada di daycare tersebut terkait dengan bagaimana menyikapi anak-anak yang nggak bisa diam. Terus juga akhirnya karena dia tidak mengetahui pengetahuan itu, dia hanya dengan marah, ya, terus juga dengan ancaman-ancaman, akhirnya anak itu jadi pendiam seperti itu. Mungkin seperti itu. Kemudian juga Pak, pengasuh itu yang sudah ikut webinar di kerabat itu mereka juga akan mendapatkan sertifikat. Jadi ketika berarti kalau mereka sudah mendapatkan pembelajaran gitu kan, berarti kan ada buktinya, sertifikat. Jadi itu bisa juga menjadi salah satu mungkin jaminan bagi orang tua, dilihat ada nggak sertifikatnya nih pelatihan seperti itu. Wah, memang sudah mengikuti pelatihan. Baik, tapi sudah dilakukan ya berkaitan dengan webinar itu? Iya, ada. Webinar itu ada dari BKKBN ya, Bang Imran ya. Betul. Jadi ada tuh hampir setiap bulan ada kerabat 1, kerabat 2, sekarang mungkin udah sampai ke kerabat 6. Ya. Nah itu, ya sudah banyak kerabatnya. Nah itu sebaiknya diikuti oleh si pengasuh itu kan. Itu karena itu termasuk dari pendidikan kan. Betul. Nah itu kalau udah selesai mengikuti webinar itu tuh ada sertifikatnya kan, ada pretest, ada posttest seperti itu. Baik. Artinya pengetahuannya sudah bertambah terkait dengan bagaimana pola asuh yang baik terhadap anak. Apakah itu anaknya yang nggak bisa diam, bagaimana cara menanganinya, di situ sudah dibahas gitu di dalam seri kerabat tersebut. Iya, dibuktikan dengan adanya sertifikat sebagai kompetensinya. Sebagai kompetensinya mereka. Baik, ini kan juga tentunya walaupun juga program Tamasya ini program yang baru, tapi juga target ke depan seperti apa nih berkaitan dengan perluasan bagi TPA dan juga mungkin peningkatan kapasitas layanan ini di 12 kecamatan di Kota Bekasi agar program ini juga terus berjalan. Kita memang mengharapkan seluruh TPA yang ada di Kota Bekasi itu sudah terpapar dengan program Tamasya ini. Karena dengan adanya program Tamasya itu memberikan kenyamanan bagi orang tua yang bekerja untuk menitipkan anak-anaknya di situ. Kemudian juga sesuai dengan target pemerintah ya, untuk memastikan anak-anak yang dititipkan di sana terjaga, kemudian berkualitas hasilnya, seperti itu Pak. Jadi ya kita memang secara bertahap akan terus memantau di wilayah, di lapangan TPA yang ada, seperti itu. Ya, jadi memang targetnya kita seluruh TPA atau daycare yang ada di Kota Bekasi itu mengetahui terkait dengan program Tamasya ini. Makanya yang tadi sempat saya jelaskan di awal, artinya adanya kolaborasi antara dinas-dinas terkait atau lintas sektor yang ada. Jadi bukan hanya terkait DPPKB saja gitu. Jadi DPPKB bisa melakukan nota kesepahaman atau kerjasama dengan Disdikah yang memberikan rekomendasi kepada daycare yang ada di Kota Bekasi, terus juga dengan Dinas PPPA yang ada di Kota Bekasi terkait dengan kebijakan anaknya, karena kan nanti berkaitan dengan itu. Kalau seandainya sudah ada kerjasama, nanti kan otomatis rekom yang dikeluarkan oleh Disdik terkait dengan daycare ini, maka di dalam rekom itu menyebutkan
harus bekerja sama dengan penyuluh KB yang ada di wilayah. Nah, nanti penyuluh KB lah sebagai ujung tombak menjelaskan terkait dengan program Tamasya ini kepada daycare yang ada di wilayah. Nah, makanya kalau sudah ada kerjasama antara dinas-dinas terkait, maka seluruh daycare yang ada di Kota Bekasi nanti bisa terpapar atau bisa mengetahui terkait dengan program Tamasya ini. Nah, ini yang kita harapkan ke depannya bisa terjadi di Kota Bekasi. Karena kan sementara ini karena Tamasya ini adalah program baru, dibilang program baru juga sebenarnya hanya pengembangan program yang ada gitu. Dari BKB yang hanya memantau tumbuh kembang anak ada di wilayah gitu. Artinya hanya di wilayah tertentu, misalkan di RW 1 ada BKB Cendana, dia hanya memantau tumbuh kembang anak yang ada di wilayah RW 1 tersebut. Nah, sedangkan daycare ini kan dari berbagai wilayah. Nah, karena dia adanya di daycare, maka kita ada program namanya Tamasya ini. Makanya supaya terpantau juga, karena dia nggak datang di wilayah nih ke BKB-nya, maka di daycare-nya dipantau tumbuh kembangnya. Seperti itu. Jadi mudah-mudahan di kedepannya di Kota Bekasi ini lintas sektornya terjadi kerjasama. Apalagi kalau dari Bekasi satunya atau Pak Wali Kotanya juga sudah menginstruksikan terkait dengan program Tamasya ini. Jadi Tamasya ini bisa cepat berkembang dan bisa cepat tersebar informasinya ke daycare yang ada. Maka nanti daycare yang ada akan menghubungi dinas-dinas terkait, contohnya ya ke DPPKB terkait dengan Tamasya ini, seperti itu. Baik. Kemudian juga kita bacakan Pak Imron dan juga Bu Putri Yesi, ini ada pertanyaan dari Pak Rian di Kranji. Apakah program Tamasya di TPA juga mengajarkan nilai karakter dan budi pekerti, atau hanya fokus pada perkembangan tumbuh kembang anak saja? Kalau untuk kurikulum itu kan dari Disdik ya Pak. Tadi kan sudah dijelaskan oleh Pak Imron bahwa TPA itu adalah kolaborasi dari berbagai lintas sektor. Ada Dinas Pendidikan, ada DP3A, ada DPPKB, dan bahkan ada Dinas Sosial juga. Nah, terkait dengan pendidikan apa saja kurikulumnya itu dari Dinas Pendidikan. Tetapi kalau menyangkut karakter itu tetap di dalam kerabat itu ada pasti materinya Pak. Bagaimana mengasuh anak itu ya, pasti ada di dalam materi dari yang diberikan oleh teman-teman dari BKKBN, seperti itu. Baik. Intinya memang sudah diberikan webinar bagi para pengasuhnya, tentunya juga dalam pola pengasuhan anak, kemudian juga bagaimana cara menangani anak itu sudah diberikan begitu ya, informasikan agar memang sesuai dengan kompetensi mereka begitu. Baik, Pak Imron dan juga Bu Putri, ini tidak terasa waktu kita sudah hampir habis. Mungkin terakhir apa yang ingin disampaikan berkaitan dengan program dari Tamasya ini, Bu, dan juga mungkin seperti apa ke depannya dari Dinas P2KB Kota Bekasi agar implementasi program ini bisa terus berjalan. Ya, closing statement mungkin Bu, apa yang nantinya akan dilakukan dalam program ini ke depannya seperti apa? Oke, jadi closing statement untuk hari ini ya tidak bosan-bosan yang saya sampaikan tadi. Mudah-mudahan ke depan dari Dinas DPPKB sendiri bisa melakukan kolaborasi kerjasama dengan dinas-dinas terkait, dan terus juga lebih mengembangkan Tamasya ini bagaimana bisa masuk ke dalam daycare yang ada di Kota Bekasi dengan adanya kerjasama dengan lintas sektor. Karena dengan adanya kerjasama dengan lintas sektor, maka akan semakin mudah kita masuk ke dalam daycare yang ada. Saya ambil contoh dulu, kita punya pelaporan yang namanya SIGA ya Bu ya. SIGA itu adalah pelaporan pelayanan KB by name by address yang harus diinput ke dalam sistem yang ada di BKKBN. Tadinya rumah sakit, terus juga puskesmas atau klinik-klinik swasta itu mereka acuh. Tapi pada saat pelaporan SIGA ini dimasukkan menjadi syarat apa namanya Bu ya untuk rumah sakit itu akreditasi. Nah,
syarat akreditasi harus melakukan penginputan pelayanan KB ke dalam SIGA. Maka rumah sakit ataupun paskes itu yang datang ke kita untuk minta diajari. Nah, kalau tamasya ini juga diberlakukan hal yang sama, saya rasa itu yang akan terjadi. Artinya ketika kita sudah kerjasama dengan Disdiknya yang merekomendasikan daycare ini, maka nanti daycare ini yang akan mencari kita ke DPPKB. Bagaimana supaya daycare-nya itu tersentuh dengan program tamasya, gitu. Seperti itu mungkin closing statement-nya. Baik, Bu Putri Esi, mungkin terakhir apa yang disampaikan kepada masyarakat Kota Bekasi terkait dengan program tamasya ini, Bu? Ya, pertama bahwa dalam rangka meningkatkan kualitas anak Indonesia, salah satu program dari Kementerian Kemenduk Bangga dan BKKBN melalui Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Bekasi, kita harapkan program tamasya ini dapat berjalan sebagaimana mestinya. Ya, baik. Jadi mungkin mudah-mudahan program ini juga terus berjalan dan juga bisa berdampak ya bagi anak-anak di Kota Bekasi agar tumbuh kembangnya baik, kemudian juga pengenalan stuntingnya juga bisa lebih maksimal lagi ya, Bu ya. Iya, Bapak ya. Baik, terima kasih Pak Imran dan juga Bu Putri Esi sudah berbincang bersama dengan Dakta. Selamat menjalankan aktivitas kembali. Sukses terus. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.